Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Tita. Lama banget ya nggak jumpa. Kita hari ini akan cerita. Ini Jumat berkisah kan. Dari Jumat hari ini kita akan membaca buku tentang sang perisai Rasulullah. Ada yang ingat sahabiah yang dijuluki sebagai perisai Rasulullah? Yuk kita baca bareng-bareng. Alhamdulillah, bersyukur banget Bunda Tita di rumah, di taman bacaan masyarakat Rumah Cahaya habis dapat kiriman buku banyak. Ini dari Proyu Media, penerbitnya, dikirimi oleh Mbak Takia dari Arab Saudi. Jauh ya. Yuk kita berterima kasih jazakumullah khairan katsiro atas kiriman bukunya. Sekarang kita manfaatkan sebaik-baiknya kiriman tersebut. Sang perisai Rasulullah, Nusaibah binti Ka'ab. Buku ini ditulis oleh Fadilah Hanum. Suatu hari Rasulullah bersama pasukan umat Islam sedang berjuang dalam perang Uhud melawan kaum kafir Quraisy. Tampak di situ seorang perempuan yang gagah berani. Dia adalah Nusaibah bintu Ka'ab yang ikut dalam barisan perempuan. Mereka sibuk menyediakan makanan juga minuman, kemudian mengobati orang-orang yang terluka. Saat Nusaibah membawa tempat minum, tiba-tiba ia melihat pasukan mundur. Nusaibah bingung, anak-anak melihat, ada apa ini? Ada apa ini? Pasukan mundur. Nusaibah berteriak. Suasana menjadi panik dan menegangkan. Kemudian Quraisy mulai bergerak maju. Rasulullah berdiri di hadapan mereka tanpa perisai, anak-anak. Gak ada yang ngalangi anak-anak. Seorang prajurit berlari mundur sambil membawa perisainya. Pasukan yang lain berseru kepadanya, berikan perisaimu ke padang berperang. Berikan perisaimu ke padang berperang. Lelaki itu melempar perisainya dan pedangnya, lantas mundur ke belakang. Tanpa pikir panjang, Nusaibah memungut perisai itu dan pedang itu. Luar biasa anak-anak. Nusaibah berlari masuk ke medan perang. Ia segera berdiri di sisi Rasulullah. Kalian tidak kubiarkan menyentuh Rasulullah, teriak Nusaibah sambil menghalau serangan pasukan Quraisy dan balik menyerang dengan pedangnya. Mana Muhammad?
tidak akan selamat selagi dia masih hidup. Teriak Ibnu Umayyah dari pasukan musuh. Ia maju dan mengayunkan pedangnya ke arah Rasulullah. Nusaibah bersama Mus'ab bin Umair dan beberapa sahabat dengan tangkas menghalau Ibnu Umayyah. Ayo! Waktu itu Ibnu Umayyah mengayunkan pedangnya ke arah Nusaibah sehingga melukai tangannya. Rasulullah yang melihat telinga Nusaibah terluka, bukan mengenai tangannya ya anak-anak, mengenai telinganya. Rasulullah yang melihat telinga Nusaibah terluka segera berseru kepada anak Nusaibah, Ibumu, balutlah lukanya. Ya Allah, jadikanlah ia sahabatku di surga. Mendengar perkataan Rasulullah itu, Nusaibah berkata kepada anaknya, aku tidak peduli lagi apa yang menimpaku di dunia ini. Nusaibah terus berada di sisi Rasulullah bersama sahabat yang lain untuk melindungi beliau. Hingga akhirnya pasukan muslimin dapat mengalahkan pasukan Quraisy. Nah, anak-anak, setelah perang Uhud, Rasulullah terus berjuang di medan perang lainnya bersama para sahabat. Nusaibah, Masya Allah, ini seorang sahabiah yang pemberani. Beliau selalu ikut dalam pasukan perempuan di setiap peperangan. Ia menyiapkan makanan, minuman, juga obat-obatan, bahkan ikut mengangkat senjata saat diperlukan. Sepeninggal Rasulullah, Nusaibah juga selalu ikut dalam peperangan dan dia ikut di perang Hunain dan perang Yamamah. Masya Allah ya anak-anak, Nusaibah sangat pemberani. Keberanian Nusaibah ini terbalas dengan Rasulullah, ya Allah, jadikanlah mereka di surga sebagai sahabatku. Masya Allah, luar biasa. Demikian anak-anakku sayang, cerita kita tentang seorang sahabiah yang pemberani, perisai Rasulullah. Siapa tadi namanya? Nusaibah bintu Ka'ab. Semoga kalian juga menjadi anak-anak yang pemberani. Sekian dulu dari Bunda Titan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.